Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Samsudin, dengan topik bahasannya adalah hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal kadhubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Khussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alina ajma'in. Nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan wa usulihim wa furuhim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang sangat saya hormati dan saya cintai, wabil khusus segenap DKM Masjid Jami'al Ikhwan dan orang tua kita yang selalu membersamai kita dalam kegiatan rutin kita, ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim dan segenap pengurus Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, dan teristimewa guru kita Ibu Ustazah Haja Imas. Teriring doa semoga hari-hari kita selalu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pelajaran kita melanjutkan hadis 167, bukan 179 Ustaz. 167. Berapa? Satu apa? Oh, Bunda Farijah malah 185. Kalau 185 berarti u'budillaha ka'annaka taroh. Atau azhiru an nikah.
Adhiru an-nikaha. Halamannya boleh jadi beda nih. Iya. 18. Sahih 185. Sekarang 186. Apa bunyinya, Bunda? Ubudillaha ka'annaka tarahu wa'uddan nafsaka fil mauta. Itu bukan? Iya. Enggak, jangan berantem, yang penting jangan berantem ya. Kita baru habis lebaran, Bu ya. Kalau saya kok malah atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah. Itu tuh 179. Terakhir tanggal 27. 27. Bulan 10 2025 masih. Insyaallah atfalul mu'minina fi jabalin fil jannati. Mudah-mudahan saya nggak keliru catatan. 179 atau 178. Kalau nggak salah biasanya betul juga. Baik. Baik. 178 itu berarti 178. Yakfuluhum Ibrahimu wa Sarah, itu ya. Baik. Ibu-ibu, mari kita baca terlebih dahulu. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfalul mu'minina fi jabalin fil jannati yakfuluhum Ibrahimu wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah. Lanjut hadis berikut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu al-hawaija bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Iya, bacanya 2 hadis, tapi ntar tetap kita sesuaikan dengan porsi waktu, Bu. Insyaallah lebih dari 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfalul mu'minina fi jabalin fil jannati. Anak-anak dari kalangan orang-orang beriman, jadi anak keturunan mereka, Bu, yang belum balik, mereka sudah keburu meninggal dunia. Fi jabalin fil jannati, itu berada di suatu pegunungan, ya, tentunya pegunungan yang begitu luas, yang begitu lebar, ya, yang terdapat di dalam surga. Yakfuluhum Ibrahimu wa Sarah, yang mengurus mereka, anak-anak orang beriman tadi, Nabi Ibrahim dan istrinya yang namanya Siti Sarah. Itu. Yang masyhur istri Nabi Ibrahim ada Siti Sarah, satu lagi siapa? Siti Hajar. Siti Hajar lah yang melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, sedangkan Siti Sarah melahirkan siapa? Nabi Ishaq. Itu. Ya. Namanya Sarah, Bu. Ya, Sarah gitu.
itu nama Saroh itu justru dalam rangka baro'ah, memelihara kecantikannya Siti Saroh. Saroh itu orang yang disenangi. Jadi siapapun yang melihat kecantikan Siti Saroh ini akan terpesona. Jadi Saroh itu perempuan yang cantik. Kalau nggak cantik namanya Saroh boleh ditukar. Jadi Siti Saroh itu nama istri Nabi Ibrahim. Jadi cantiknya Masya Allah gitu ya. Begitu ulama jelaskan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, kan anak-anak orang beriman tidak sedikit di antara mereka yang sebelum sampai usia balik mereka meninggal. Gitu kan? Maka yang mengasuh anak-anak orang beriman ini adalah Nabi Ibrahim dengan istrinya. Kalau nanti ibu pernah baca, pernah dengar versi hadis lain yang mengasuh itu malaikat Jibril dan malaikat yang lain, ini juga tidak bertentangan. Karena memang boleh jadi dia asuh anak-anak dari kalangan orang beriman yang meninggal masih kanak-kanak ini, ya bukan Nabi Ibrahim dan Siti Saroh saja, akan tetapi ada malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas pada mereka untuk mengasuh, untuk merawat mereka. Hatta yaruddahum ila abaihim, sampai kemudian Nabi Ibrahim kembalikan mereka, yakni anak-anak dari kalangan orang beriman yang meninggal belum usia balik ini, kepada bapak-bapak mereka atau kepada orang tua mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Makanya orang yang ditinggal meninggal oleh anaknya yang di bawah usia balik lantas dia sabar, itu ada istilah celengan bagi orang tuanya, kan gitu ya. Yang ngasuh tuh ada Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Saroh, atau versi lain malaikat Jibril dan malaikat yang lain itu. Nanti begitu hari kiamat dikembalikan tuh anak kepada orang-orang tua mereka, ketemu lagi, kumpul lagi. Ibu-ibu kan pernah dengar juga cerita yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk nggak mau menikah, ibu. Asumsi dia menikah itu ribet. Punya istri, istri wajib dinafkahi. Nanti punya istri, punya anak, anak pun wajib dinafkahi. Mending nggak usah menikah. Ribet menikah tuh. Orang yang belum menikah bisa jadi seperti itu asumsinya. Kalau udah menikah malah nyesel, atau begini mah dari dulu nikah kan gitu. Ibu-ibu pernah dengar itu kan? Satu malam ini sahabat mimpi terjadi hari kiamat, huru-haranya begitu dahsyat. Lantas dia melihat ada anak-anak yang sedang bawa teko berisi air dan cangkir. Dia yang sedang kehausan yang luar biasa. Namanya hari kiamat, Bu ya, huru-haranya nggak bisa kita bayangkan. Lantas dia minta kepada anak-anak yang lewat di depannya itu untuk diberikan secangkir saja dari air minum yang mereka bawa. Tapi mereka semua menolak. Tidak, air ini aku peruntukkan buat orang tuaku dan kau bukan orang tuaku gitu. Ya kalau mimpi pakai mendusin lah, Bu ya. Masa mimpi berseri sih ya. Nggak bangun-bangun tidurnya berarti. Begitu dia terjaga, Bu, dari tidurnya, selesai mimpinya, besok pagi datengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta, ya Rasulullah nikahin saya, ya Rasulullah nikah. Bukannya kemarin nggak mau nikah. Mimpinya itu, Bu, jadi pelajaran. Jadi beruntung juga mereka orang yang ditinggal meninggal oleh anak-anaknya yang masih kecil. Dia ikhlas, dia ridho, dia sabar. Anak-anaknya kelak bakal kasih syafaat buat dia. Bawain air minum di hari yang panasnya, dahsyatnya luar biasa. Sehingga orang dicekam rasa haus yang luar biasa. Anak-anak yang akan kasih minum ke dia. Kalau sabar, kalau ikhlas, kalau ridho. Kalau tidak sabar, tidak ikhlas, tidak ridho, maka hilang dua yang sangat berharga. Satu, hilang perolehan pahala. Yang kedua, hilang yang disayangi. Kan biasanya orang tua itu sama anak sayangnya luar biasa kan gitu. Nah ini ibu-ibu,
Jadi kalau kita kolerasikan, ada kolerasinya. Yang rawat, yang ngasuh Nabi Ibrahim dengan istrinya. Nanti hari kiamat, anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang-orang tua mereka. Apa tidak ketukar? Enggak, insya Allah. Orang di rumah sakit aja nggak ketukar, ya kan? Begitu lahir bayi dikasih gelang nggak? Gelang itu menandakan identitasnya. Lahirnya kapan, jenis kelaminnya apa, nama ibu yang melahirkannya siapa. Kan gitu kan? Belum kedengeran juga kalau ada bayi ketukeran di rumah sakit. Kalaupun ketuker barangkali ya nanti kalau saling protes, saling mengklaim, boleh tes DNA untuk memastikan ini siapa bapak ibunya, ini siapa bapak ibunya. Hasil tes DNA-nya diberikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, yang bertikai, masing-masing mengklaim ini anaknya, ini bukan anaknya gitu. Apalagi ini yang ngasuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, Imam Nawawi komentar tentang hadis ini, sepakatlah para ulama yang dianggap kredibilitas keilmuan mereka bahwa anak-anak kalangan orang beriman yang meninggal masih kecil, mereka itu termasuk penghuni surga. Gitu. Masih kecil di bawah balik, kalau sudah balik lain lagi. Kalau sudah balik sudah mukallaf, kebaikannya dihitung, keburukannya dihitung, ya kan? Amal solehnya, taatnya dihitung, amal tolehnya, maksiatnya dihitung, ditimbang mana lebih berat. Kalau amal baiknya yang berat, maka fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau amal buruknya yang berat, na'udzubillah min zalik, ya kebalikannya, justru fa ummuhu hawiyah. Kan begitu ya ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu yang saya hormati. Ya, kemudian yang juga bisa diambil pelajaran, kehidupan dan kematian itu kewenangan mutlak Allah yang berwenang. Dialah yang menentukan siapa yang berumur panjang, dia juga yang menentukan siapa yang berumur singkat, pendek. Itu. Ada orang sudah 100 tahun lebih masih hidup. Ya, namanya sudah 100 tahun. Semua fungsi organ penting di dalam dirinya sudah mulai terjadi pengurangan fungsi. Bukan karena berpenyakitan, bukan, tapi karena memang sudah lanjut usianya. Keluarganya udah capek ngurus, bolak-balik rumah sakit. Nenek nggak mau mati dah. Karena udah nggak sabarnya ngurus, Bu, udah terlalu lama gitu. Atau ini kakek-kakek nggak mau mati, kapan sih? Kalau dia besok mati selamatan gitu ini. Udah selesai capeknya ngurus tuh. Yang sedang disenang-senangin, disayang-sayangin ibu-ibu, meninggal dunia. Bahkan meninggal itu sebabnya bisa singkat sekali, bahkan bisa tanpa sebab. Saya pernah cerita dulu di sini, ada seorang raja, ya, bukan raja aja boleh berpoligami kan dalam Islam, ibu, apalagi raja. Dia punya beberapa istri. Di antara istri-istrinya itu ada yang paling dia sayangi, satu di antara mereka. Cantik, giginya putih bersih, susunan giginya itu rapi sekali, nggak ada yang berantakan. Sehingga dia senang kalau istrinya itu tertawa sampai terlihat gigi-giginya. Di satu malam ini raja bikin pesta luar biasa. Seluruh pejabat istana diundang untuk datang ke pesta tersebut. Ya, namanya pesta, istrinya senang-senang, makan-makan, minum-minum. Lantas istrinya yang dia senangi, yang dia sayangi ini, Bu, dia lihat tidak segembira orang-orang lain yang ada di acara pesta tersebut. Maka dia ganggu, dia goda supaya istrinya tertawa. Ya, kita bilang ada bahasa dikelitikin ya, Bu. Dikelitikin, Ibu tahu gak? Orang kalau dikelitikin tuh gimana? Geli terus ketawa kan? Begitu ketawa, dia senang betul karena terlihat tuh gigi-gigi istrinya yang begitu rapi, putih, bersih, tersusun seperti mutiara yang memancarkan cahaya. Bercandaan saja, diambil tuh anggur, masukin ke dalam mulut istrinya sedang tertawa. Begitu dimasukin, ibu-ibu, apa yang terjadi? Tersumbat saluran pernapasannya, kesedak, ibu-ibu, keselak bahasa kita. Begitu keselak, ditepak-tepak nggak keluar.
Sampai akhirnya lama-lama semakin pucat, akhirnya kejang-kejang ibu meninggal dunia. Tuh si raja lagi disayang-sayangnya tuh. Itulah kehidupan dan kematian. Jadi yang sudah bosan ngurusinnya, seandainya ada Bu ya. Tapi masa iya anak bosan ngurusin orang tua? Mending mati duluan tuh anak kalau kayak gitu kan Bu ya. Masa iya sih punya orang tua berumur panjang itu malah berarti punya kesempatan menuai pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala kan gitu Bu ya. Iya kan itu prinsipnya kan gitu, teorinya gitu, pengamalannya nanti ya masing-masing udah ngerasain. Tapi saya punya orang tua nggak sampai ada yang panjang, bener nggak sampai Bu. Ibu saya 53 tahun. Iya. Udah meninggal dunia. Dan ibu bisa bayangkan, ibu saya pasti cantik. Ngelihat anak aja ganteng gini kan. Ya pokoknya begitu aja ngomongnya, jangan diprotes Bu ya. Namanya nikmat kan harus kita ceritakan. Tahadus li nikmat wa amma bi nikmati rabbika fahadis, nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Umurnya masih muda. Bapak saya 77 tahun. Ya, jadi saya sempat punya ibu sambung. Alhamdulillah ibu sambung masih ada sampai sekarang. Jadi ngerawatnya tuh yang nggak terlalu capek. Dan bapak saya tuh orang yang hidupnya cukup disiplin, care benar terhadap kesehatan. Di usia 74 baru mulai sakit. Sakitnya sakit orang laki lah yang sudah umur, prostat. Ibu-ibu 2,5 tahun kena prostat, 6 bulan kemudian hipertensi. Jadi mulai ada prostat plus hipertensi. Nggak ada ya, parunya bagus, jantungnya bagus, karena bapak saya nggak merokok. 77 tahun pecah pembuluh darah di otak. Hasil CT scan dan itu mesti tindakannya operasi. Adik-adik nggak setuju, udah biar aja lah. Orang udah kasihan juga, ada kurus gitu badannya, udah kurus. Jadi nggak sampai capek ngurusin. Dan memang nggak boleh ada bahasa capek ngurusin orang tua. Ya kalau bakti sama orang tua, si muda, punya pangkat tinggi, jabatan tinggi, gajinya banyak, dihormati, dimuliakan. Cuci mobil aja dikasih duitnya 500.000. Pak ini kebanyakan, nggak apa-apa, ambil lebihnya untuk kamu. Itu mau bakti sama orang tua kayak gitu enak bener Bu ya. Padahal cuci mobil cuma berapa? Yang diangkat Bu pakai hidrolik 50.000 kan, sisanya masih 450.000. Bakti sama orang tua kayak gitu sih enak bener. Justru bakti sama orang tua ketika tua, renta, payah, nggak bisa ngasih, yang ada ngeselin, baru habis makan bilangnya 2 hari nggak dikasih makan. Nah, itu aja. Justru di situ kan tantangannya kan di situ ya. Nah jadi kehidupan kematian wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang dia hidupkan tidak akan pernah bisa ada orang yang menghalanginya. Siapapun yang dia akan matikan sama, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Kita lanjut hadis berikut. Wa bihi wa ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu al-hawaija bi izzatil anfus." Carilah berbagai kebutuhan engkau, berbagai kebutuhan kalian, minan nas, dari manusia, biizzatil anfus, dengan tetap menjaga privasi diri. Itu ibu-ibu. Ailat tuzillu anfusakum bil jiddi fi talabiha. Jangan sampai kalian hinakan diri-diri kalian karena betul-betul kepengen untuk memperoleh apa yang jadi kebutuhan dia. Boleh saja kita cari kebutuhan kita di tengah-tengah orang banyak, karena kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, tapi dengan tetap menjaga kehormatan di diri. Tidak dia hinakan diri. Kasihlah saya pekerjaan Pak, udah 3 bulan saya nganggur, nggak ada yang dimakan sudah di rumah. Kasihanilah saya Pak, kerjaan apa saja saya mau Pak. Kemarin-kemarin sih kalau ngoret itu yang namanya latar saya nggak mau, tangan saya kapalan pegang cangkul. Tapi sekarang mah udah Bapak kasih yang lebih berat dari itu juga saya mau. Ini kan namanya sampai menghinakan diri. Ya. Tetap jaga kehormatan di diri. Beri saya pekerjaan Pak. Insya Allah kerjaan apapun yang Bapak berikan saya punya skill di situ. Oh kan keren kalau kayak gitu.
Nah ini ibu-ibu. Fa innal umura, maka sesungguhnya berbagai persoalan tajri bil maqadir, itu beredar berlaku sesuai dengan ketentuan. Tidak ada bu yang di luar ketentuan Allah, tidak ada. Orang mau jadi siapa, mau jadi apa, ketentuan Allah. Orang tidak menjadi siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa, ketentuan Allah. Rezeki si A tidak akan mungkin pindah jadi rezeki si B. Rezekinya si B pun tidak akan mungkin berpindah menjadi rezekinya si A. Si A yang ditentukan kerjaannya anu A, ya, anu, maka si B yang ditentukan kerjaannya anu yang lain tidak akan mungkin ketukar. Semuanya akan berjalan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita itu sehari-hari ada ungkapan rezeki nggak bakal ketukar. Itu benar banget, Bu. Tidak akan mungkin rezekinya si A berubah menjadi rezeki ketukar jadi rezekinya si B, nggak akan mungkin. Rezeki A ya akan jadi miliknya si A, rezeki si B akan jadi miliknya si B. Kalaupun ketukar mungkin cuma amplopnya, tapi nanti dikembalin lagi sama panitia. Iya, begitu selesai ngisi materi kajian, panitia karena banyak urusannya salah ngasih amplop si pemateri. Rupanya yang dikasih bukan amplop, Bu, tapi susunan acara. Ya. Itu sampai rumah dibuka, Masya Allah ternyata acara pertama ini, kedua ini susunan acara. Tapi besok ya ditelepon. Mohon maaf Pak Haji salah ngasih, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak dikasih juga nggak ada masalah, saya mah ikhlas karena Allah. Duh, mulutnya ikhlas karena Allah, padahal hatinya kalau nggak diantrin awas ya. Tapi bukan berarti penceramah begitu, bukan Bu ya, bukan ya, ini cuma intermezzo aja biar ada sedap-sedapnya dikit ini majelis kan begitu ya. Akhirnya ditukar ya, atau mungkin buat MC dikasih buat penceramah, isinya kan pasti beda tuh. Nggak akan ketukar. Ya, meskipun kita pun yakin kalau sudah jadi rezeki kita, meski kita tidak mengarah ke sana, akan tetap jadi rezeki kita. Itu prinsipnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i enggak. Yang namanya rezeki itu usahain. Allah ciptakan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah cukup perintahkan pohon kurma itu menjulurkan ke bawah, sehingga Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam langsung mengambil buahnya dan memakannya. Tapi ternyata tidak begitu. Justru Siti Maryam Allah perintahkan untuk menghentakkan kakinya yang keras-keras ke pohon korma tersebut. Akhirnya ditendang-tendang tuh pohon korma, baru berjatuhan buahnya. Siti Maryam ambil lalu dia makan. Imam Syafi'i bilang usaha dulu, baru nanti ada hasilnya. Karena hasil itu pasti ada sebabnya. Tapi Imam Malik kan bilang nggak gitu juga ah. Kalau udah jadi rezeki kita, biar kita nggak usahain, datang sendiri. Guru murid berselisih paham. Ibu-ibu udah tahu ending ceritanya kan? Udah tahu kan? Yang ikut manen anggur, Bu, udah tahu kan? Ya. Bukan udah tahu belum tahu jawabannya, bukan, tapi udah lupa gitu kali. Iya. Imam Syafi'i begitu dia kembali didapati orang yang sedang memanen anggur dan orang itu kelihatan sibuk butuh bantuan. Lantas dia tawarkan dirinya untuk membantu. Maka panennya lebih cepat karena dibantu. Kemudian yang punya perkebunan anggur sebagai ucapan terima kasihnya diberikan itu berapa kilo lah buat Imam Syafi'i gitu, ibu-ibu. Imam Syafi'i karena kebanyakan ini untuk apa kalau banyak-banyak, akhirnya dia bawain gurunya Imam Malik. Tuh. Sampai di sana dia langsung komentar, "Guru, pendapat saya yang benar." Gimana? Ini kalau saya nggak tawarkan diri buat bantu orang manen anggur, saya nggak akan dapat anggur. Karena saya tawarkan diri dan dia mengiyakan, saya bantu panen anggurnya, akhirnya saya dapat anggur. Nah ini buat guru. Pendapat saya juga benar. Buktinya saya nggak ngapa-ngapain, dapat anggurnya. Subhanallah. Dan ternyata pengalaman begitu bukan sekali, Bu ya. Kita pun ngerasakan. Nggak datang ke acara selamatan kendurian tetangga yang pindah rumah atau nempatin rumah baru, walimatul wakiro, nggak datang karena nggak sempat. Bukan sempat nggak datang, tapi memang nggak sempat. Oleh karenanya nggak datang.
Giliran berkatnya dikirimi juga. Betul? Bukan sekali kan punya pengalaman seperti itu? Bahkan yang datang cuma dapat 1, yang nggak datang dapat 3. Kok bisa begitu? Karena masih banyak. Ya, dikirimi 3. Itu ibu-ibu itu. Tapi kita yang wajar-wajar sajalah. Ya, segala sesuatu Allah jadikan sebab, maka kita lakukan sebabnya agar kita peroleh apa yang kita maksud, apa yang kita mau ini. Itu ibu-ibu. Kemudian kita lanjut hadis berikut. Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubu ar-rizqa. Kalau kita baca wasol, utlubur rizqa fi khabayal ardi. Apa artinya? Wallahu a'lam. Carilah oleh kalian akan rezeki fi khabayal ardi. Khabaya jamak khabi'ah. Khobi'atun khobaya sama dengan khoti'atun khotoya. Khoti'ah kan kesalahan, jamaknya kan khotoya. Khobi'atun itu artinya dasar atau sesuatu yang ditutup oleh bumi, jamaknya khobaya. Khobi'atun khobaya. Ma sutiro fil ardi, sesuatu yang ditutup di dalam bumi. Ai iltamisur rizqa fi harsil ardi binahwi zar'in aw gharsin. Carilah rezeki dengan menggarap ladang, dengan menggarap tanah. Apakah dengan cara zar'un atau gharsun? Zar'un ini biasanya tanaman-tanaman palawija. Ghars tanaman-tanaman yang umurnya panjang, umurnya lama. Dengan cara tanam padi, maka orang panen padi. Dengan tanam kacang, orang panen kacang. Dengan tanam mentimun, orang panen mentimun. Sayuran yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang, ya. Orang yang peduli dengan kesehatannya, dia akan makan sayur-sayuran, ibu-ibu, ya. Dan ibu-ibu perlu ketahui, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang yang namanya labu. Sayuran labu-labu tuh Nabi senang. Iya bu, tapi kita tuh sederhana hobinya. Labu tuh Nabi senang. Kita nih labu ada macam-macam. Ada labu parang. Nggak tahu itu disebutnya labu parang. Padahal bentuknya bulat bu ya. Ada labu putih. Ada labu siam. Ada labu air. Labu air, labu putih ya bu ya. Yang di sayur itu enak ibu-ibu. Tuh ya. Itu Nabi kesenangannya. Sehingga ada cerita. Ada orang nggak senang labu bu. Nggak senang, nggak suka sama sekali labu. Bahkan kalau disayurin labu sama istrinya, dia bilang gini, Dek, emang aku lagi sakit kamu sayurin labu. Sayur tuh sop, sayur masak asam, yang sedap-sedap gitu, jangan sayur labu. Ini buat orang sakit. Rupanya ngajinya belum tuntas, Bu. Begitu dia ngaji kitab hadis Sunan At-Tirmizi, di situ diceritain salah satu sayur mayur yang disukai Nabi, labu. Wah, saya mesti amalin ini. Saya nggak boleh memperturutkan ego saya. Nabi sendiri senang labu, saya mesti belajar ikut kesenangan Nabi. Sampai rumah langsung, Dek, besok kalau masak sayurin saya labu ya. Istrinya langsung komen, emang Bang besoknya mau sakit ya? Kok minta sayurin labu gitu. Dan ibu-ibu yang saya hormati, Imam Ahmad bin Hambal itu senang labu. Senang juga semangka. Cuma Imam Ahmad bin Hambal ini begitu dapat semangka, Bu, begitu mau makan bingung cara makannya gimana. Karena dia nggak dapat riwayat Nabi makan semangka itu seperti apa caranya. Padahal sudah haus banget makan semangka, pas nggak Bu? Pas banget kan? Apalagi semangkanya dibeliin orang gitu kan. Ya Allah, pelit amat ya. Semangka sekilo cuma 12.000 aja juga. Begitu dia mau makan, Nabi cara makannya gimana ya? Nggak dapat riwayat Bu. Akhirnya nggak jadi beliau makan itu buah semangka. Kenapa? Bukan karena hilang hausnya, bukan. Tapi karena khawatir cara makannya Imam Ahmad bin Hambal terhadap semangka tadi tidak sama dengan cara makannya Rasulullah. Sampai segitunya. Kalau kita mana mikir kan? Lagi haus, semangka sudah dikupas-kupasin ada di depan kita. Gimana kira-kira? Bodoh amat, dan Nabi cara makan gimana, kayak yang penting ini udah haus banget gitu Bu ya. Masya Allah.
Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, silakan cari rezeki. Nah, ini tentu orang yang berprofesi sebagai petani, Bu ya. Makanya petani itu tingkat tawakalnya tinggi sekali. Yang dia tanam itu cuma benih, tapi yang diharapkan adalah panen buah dari benih yang dia tanam. Padahal tidak jarang ketika baru tumbuh, tumbuhannya sudah dirusak oleh hama. Tuh, para petani tawakalnya luar biasa. Dia garap sawahnya, dia garap ladangnya, dia tanami tanaman yang biasa ditanam dan tumbuh subur di situ. Kemudian dia panen pada waktunya. Akhirnya dia peroleh rezeki dengan sebab dia garap sawahnya, dia garap ladangnya. Atau mungkin ditanam pohon-pohon yang berumur panjang, pohon durian, pohon rambutan, ibu-ibu, ya. Atau pohon jeruk. Pohon jeruk sih musimnya juga nggak lama juga kali ya. Pohon nangka, kan gitu Bu. Itu kan rata-rata jenis pohon yang umurnya panjang, ya kan? Dan durian itu ternyata sekarang bukan lagi dibeli, dijual per butir untuk di tempat-tempat tertentu, tapi dijualnya per kilogram, ya kan? Ada lagi yang pembelinya sudah tinggal makan saja, nggak perlu kupas dulu kulitnya, karena sudah dikeluarkan isinya, ditimbang sekian on atau sekian gram, kemudian dilapis dengan plastik untuk mengamankan dari kotoran, kemudian orang beli tinggal makan. Masya Allah. Akhirnya si petani tadi memperoleh rezeki. Ini tentu yang dimaksud adalah bagi mereka orang-orang yang berprofesi sebagai petani. Adapun orang kantor kan, ya berarti skill dia, kontrak kerja yang disepakati di perusahaan dia bekerja, nanti dia dapat gaji dari situ, ya. Adapun berinovasi, berkreasi untuk memajukan perusahaan yang dia bekerja di situ, tentunya boleh-boleh saja kan begitu ya. Dan bisa jadi yang atasan malah mantau dia, ini orang kreatif benar. Padahal kerjaan dia cuma sebatas itu, tapi skill dia lebih dan dia berikan untuk perusahaan. Nggak pantas kalau ditaruh di situ. Dia mesti diangkat di jabatan yang lebih tinggi. Ya mungkin kalau di tentara harus ada pendidikan dulu sehingga dia punya skill lebih. Wah, ini nggak pantas kalau di sini. Pangkatnya harus dinaikkan. Jabatannya harus diberi jabatan baru. Ibu-ibu tuh ya. Jadi walhasil kita diperintah untuk mencari rezeki, bukan menunggu rezeki. Lanjut, wabihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ma'rufa min ruhamai ummati ta'ishu fi aknafihim wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum fa innal la'nata tanzilu alaihim ya aliyu innallaha ta'ala khalaqal ma'rufa wa khalaqa lahu ahlan fa habbabahu ilaihim wa habbaba ilaihim fi'alah wa wajjaha ilaihim tullabah kama wajjahal ma'a ilal ardil jadbati litahya bihi wa yahya bihi ahluha inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirati rawahu al-hakimu an aliyin. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang ujungnya ada pada sahabat Sayyidina Ali, Nabi mengatakan dalam bentuk kalimat perintah, utlubu al-ma'rufah, carilah oleh kalian kebaikan-kebaikan itu min ruhamai ummati, dari mereka orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang dari kalangan umatku. Cari kebaikan dari orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang di antara umatnya Nabi Muhammad. Ta'isu fi aknafihim, maka kalian akan hidup ya fi aknafihim, berada di dalam tanggungan-tanggungan mereka. Itu kalau orang-orang yang memang punya hati yang lembut, punya kasih sayang, jiwanya biasanya gampang terketuk, perasaannya gampang terenyuh, mudah sekali menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongannya, meskipun dengan segala keterbatasannya. Bahkan bisa jadi di antara mereka itu ada yang lebih mementingkan orang lain, padahal dia punya cuma segitu-gitunya, itu-itunya, tapi diberikan pada orang yang lain yang membutuhkan, karena dia sanggup sabar hari itu nggak punya apa-apa.
Sementara orang lain yang datang butuh kepadanya belum tentu bisa sabar kalau hari itu nggak punya apa-apa. Mungkin dia punya tanggungan anak-anak yang masih kecil, yang betul-betul nggak mungkin bisa diajak lapar, diajak haus. Ada bahkan orang-orang yang seperti itu. Itulah orang-orang yang di dalam hatinya memiliki sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum. Jangan kalian cari itu kebaikan dari orang-orang yang keras hati mereka. Kalau hatinya keras kan ibu-ibu, ya sulit untuk terenyuh, susah untuk peduli kepada orang lain, ya. Bahkan bisa jadi kalau ada orang datang minta bantuan dia yang datang tempo hari kan minta pertolongan, minta bantuan, sekarang udah datang lagi. Bisa jadi begitu, Bu. Orang yang yang datang itu hanya tambah luka saja perasaannya dia, ya. Fa innal la'nata tanzilu alaihim, sesungguhnya laknat itu akan turun terhadap mereka. Mereka dimaksud orang-orang yang keras hatinya. Berawal dari hati yang keras, ibu-ibu, akhirnya berbuahlah berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan. Makanya yang wajib kita berlindung diri kepada Allah, salah satunya adalah berlindung dari hati yang keras. Yang mesti kita minta berulang kali sesering mungkin di mana saja kepada Allah, agar Allah karuniai kita hati yang lembut. Gitu. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ya nanti memang kalau orang tua kepada anak itu rela banget ngalah, ya kan? Rela banget ngalah. Ya. Yang penting anaknya, dan itu tulus, enggak karena berharap biar nanti kalau saya tua anak-anak saya rela mengalah demi saya, enggak, ya kan? Dijalankan saja. Itu karena kenapa? Ditaruhnya oleh Allah di dalam hati para orang tua terhadap anak-anak mereka itu sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, berjiwa berbelas kasih sayang. Jangan cari kepada mereka orang-orang yang keras hati mereka, karena laknat akan turun terhadap mereka. Laknat itu, Bu, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Itu namanya laknat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya itu jauh dari kasih sayang Allah, ya berarti yang bersangkutan sedang dilaknat oleh Allah. Boleh jadi hartanya tidak sedikit, tapi tidak bikin mereka senang. Boleh jadi jabatannya pun tidak rendah, tinggi, bahkan mungkin tinggi sekali, tapi bikin gelisah. Nggak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti yang bersangkutan sedang mendapatkan laknat Allah. Nauzubillah min zalik. Ya Aliyu, wahai Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus anak menantu Nabi. Dari kalangan laki-laki anak-anak usia muda belia masuk Islam pertama kali adalah Sayyidina Ali, sepupu Nabi sekaligus menantunya Nabi. Ya, karena Sayyidina Ali lah yang menikah kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Hai Ali, innallaha ta'ala khalaqal ma'ruf, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kebaikan. Wa khalaqa lahu ahlan, Allah pun menciptakan orang-orang yang berbuat baik, ahli kebaikan. Fahabbaba ilaihim, lantas Allah pun ciptakan hati orang cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu sunnatullah tuh, Bu. Jabalah. Jadi kalau ada orang senang pada orang yang berbuat baik, emang udah begitu tabiat orang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kepada orang yang berbuat baik. Wa habbaba ilaihim fi'alahu, dan Allah buat senang pada mereka mengerjakan kebaikan. Orang pun umumnya secara fitrahnya, Bu, senangnya kepada kebaikan. Fitrahnya begitu. Meskipun wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, namun kebaikan itu cenderung orangnya melakukan kebaikan. Disebutkan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, gitu kan, Bu, ya. Setiap bayi dilahirkan cenderung kepada kebaikan. Emang kebaikan. Ya, nanti perjalanan hidup lah, persoalan hidup, pendidikan, ketauladanan, pemahaman tentang ajaran agama, itu yang akan mempengaruhi sepak terjangnya dia. Gitu. Wa wajjaha ilaihim tullabahu, dan Allah arahkan pada mereka orang-orang yang berbuat baik tadi, para pencari kebaikan. Orang baik biasanya bertemannya pun dengan orang
orang baik. Mereka ngeriungnya bersama orang-orang baik. Orang-orang buruk biasanya kecenderungannya pun melakukan keburukan. Senang berbuat buruk, maka meriungnya berkumpulnya pun kepada mereka orang-orang yang melakukan keburukan. Itu memang begitu Bu tabiat. Burung peking itu Bu, burung peking yang kecil, burung pipit. Itu bergaulnya dengan burung pipit. Iya. Burung tekukur, burung perkutut. Tekukur yang bagaimana ya? Tekukur gitu. Perkutut bukan berarti perkutut bukan ya. Itu nanti ngumpulnya ngeriungnya sesama mereka. Memang begitu. Orang baik senang ngumpul, meriung, bergaul bersama orang-orang baik. Orang yang senang melakukan perbuatan buruk, ngeriungnya, berkumpulnya, senangnya dengan mereka. Nauzubillah. Nah, kama wajjahal ma'a ilal ardil jadbah litahya bih, sebagaimana Allah arahkan air kepada bumi yang tandus, lantas bumi yang tandus itu pun bisa menjadi subur dengan sebab air yang mengalir ke dalamnya. Wa yahya bihi ahluha, lantas hidup juga dengan kesuburannya itu ya orang-orang yang menanam apa yang ditanam di situ. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sesungguhnya mereka para orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka jugalah orang-orang yang ahli kebaikan di akhirat. Begitu ibu-ibu ya. Bahkan nanti orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, di akhirat pun masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ibu-ibu, kajian tentang seputar syafaat ini ada disebut as-syafaatul uzma, syafaat pertama kali yang diizinkan oleh Allah untuk diberikan seorang nabi pada para umatnya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti para nabi yang lain pun memberikan syafaat kepada umatnya. Para ulama memberikan syafaat pada orang-orang yang mengambil manfaat dari mereka. Bahkan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling memberi syafaat. Orang-orang yang berbuat baik pun nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada orang yang nasibnya tidak seberuntung dia. Maka beruntunglah orang yang mencintai orang baik, berkawan dengan orang baik, bergaul dengan orang baik, meskipun dia tidak sebaik dia. Karena orang baik nanti di akhirat pun Allah izinkan untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang yang nasibnya tidak seberuntung dia. Umpama Bu, kita sulit untuk jadi orang baik, tetapi kita masih bersyukur kalau kita bergaul dengan orang baik. Ya syukur-syukur sih. Syukur-syukur kenapa? Jadi baik, syukur-syukur begitu ya Bu ya. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, jam saya jam 10 kurang 5 menit. Sama nggak? Sama ya? Masih ada waktu 5 menit kalau mau dipasin ke jam 10. Ada yang perlu di-sharing kira-kira? Ada? Cukup? Baik. Kita kasih tanda Bu ya. Insya Allah jadwal bacaan hadis berikut. Hadis nomor 182. 183. Utlubul ilma walau bisin. Nah ini masyhur banget nih Bu. Riwayat ini masyhur banget ya. Tanggal 13 bulan 4 2026. Al-Ikhwan. Baik, cukup Bu ya, kita tutup Bu ya. Mudah-mudahan manfaat. Allah berikan kita semua teguh iman Islam, panjang umur dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridho Allah. Senantiasa Allah mampukan kita untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian yang begitu besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.